Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Oke, kita mulai ya. Yang mau kita bahas kali ini tuh bukan sekedar perdebatan biasa soal teks. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini soal pertarungan gagasan. Soal siapa yang punya otoritas dalam agama Islam. Ini soal jantungnya. Jadi pertanyaan besarnya kan ini. Siapa sih yang sebenarnya punya hak buat menafsirkan teks suci? Pertanyaan ini tuh penting banget. Karena dari sinilah kita bisa ngerti kenapa ada dua kubu besar yang beda banget cara pandangnya dalam Islam. Nah, ini dia dua kubunya. Di satu sisi, ada kelompok tradisionalis atau aswajah. Buat mereka, ilmu itu harus nyambung, harus ada sanadnya, lewat guru ke guru sampai ke atas. Di sisi lain, ada kelompok reformis, sebut aja Salafi atau Wahabi. Mereka bilang, udah, kita balik aja langsung ke Quran dan hadis. Jadi yang satu soal menjaga rantai tradisi, yang satu lagi soal kembali ke sumber. Beda banget kan? Oke, kita bedah satu-satu ya. Poin pertama yang bikin mereka beda pendapat itu soal cara belajar. Jadi, pertanyaannya, gimana sih cara dapat ilmu agama yang benar? Apa harus lewat guru? Atau bisa kita belajar sendiri langsung dari kitabnya? Kalau mau ngerti cara pikir tradisionalis, kita harus kenal sama yang namanya sanad. Gampangnya gini deh, sanad itu kayak silsilah keilmuan. Jadi ada jaminan kalau ilmu yang kita terima hari ini tuh nyambung terus, nggak putus, sampai ke Nabi Muhammad. Ini tuh tulang punggungnya metode mereka. Ada analogi keren nih dari Imam Ahmad. Katanya, ahli hadis itu ibarat apoteker. Tugasnya nyediain bahan baku, yaitu hadis-hadis. Nah, ahli fikih itu dokternya. Dia yang ngeracik obatnya, ngasih resep, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi, apoteker dan dokter ini harus kerja bareng. Nggak bisa salah satu jalan sendiri. Nah, dari sini kaum tradisionalis ngelihat ada bahaya kalau orang belajar hadis sendiri tanpa guru. Kenapa? Karena bisa salah paham, bisa-bisa konteksnya hilang, arti bahasanya meleset, ujung-ujungnya malah salah kaprah. Jadi buat mereka, guru itu ibarat kunci buat ngebuka gudang ilmu. Oke, lanjut ke perdebatan seru berikutnya. Gimana soal hadis yang lemah? Maksudnya, hadis yang rantai sanadnya ada sedikit masalah. Apa langsung kita buang aja atau masih bisa dipakai? Di sini bedanya kelihatan jelas banget. Menurut pandangan tradisionalis, hadis lemah itu masih oke dipakai, tapi ada tapinya. Cuma buat motivasi berbuat baik aja, bukan buat nentuin halal haram. Nah, kalau kelompok Salafi, mereka lebih tegas. Hadis lemah, tolak semua, titik. Biar agamanya murni katanya. Yang menarik, sumber ini ngeluarin data nih, coba lihat. Bahkan ulama sekelas Imam Bukhari, Imam Malik, sampai Imam Ahmad, ternyata di dalam karya-karya mereka tuh ada juga hadis lemahnya. Nggak sedikit loh. Ini seolah-olah mau bilang, hey, penolakan total hadis lemah itu cara pandang baru. Ulama-ulama besar dulu aja nggak gitu-gitu amat. Biar nggak ngawang-ngawang, perdebatan ini ngerucut ke satu tokoh kunci. Sumber yang kita bahas ini ngambil satu studi kasus, seorang ulama besar dari abad ke-20 yang jadi rujukan utama kelompok reformis. Jadi kita bisa lihat langsung gimana beda metode ini bekerja di lapangan. Sekarang, coba perhatiin angka ini, 100.000. Bukan, ini bukan harga barang. Menurut standar tradisional, seorang ulama itu baru bisa dapat gelar Al-Hafiz, gelar yang ngasih dia wewenang buat menilai hadis, kalau dia hafal minimal 100.000 hadis, lengkap sama sanadnya. Kebayang nggak? Nah, ini dia poin kritiknya. Sumber ini bilang, Syekh Albani yang jadi rujukan utama kaum Salafi dalam hal hadis, ternyata nggak punya gelar Al-Hafiz itu. Jadi dari kacamata tradisionalis, mereka mempertanyakan, gimana bisa seseorang menilai ulang ribuan hadis tanpa kualifikasi formal yang udah jadi standar selama ini? Kritiknya nggak berhenti di situ. Sumber ini bahkan menuduh ada semacam bias. Katanya, ada pola di mana hadis-hadis yang mendukung amalan tradisionalis, contohnya tawasul atau keyakinan Nabi itu hidup di kuburnya, sering banget divonis lemah. Sementara hadis yang sejalan sama pandangan mereka, lolos. Sumber ini bahkan ngegambarin strateginya. Katanya kalau ada hadis yang mengganggu, tapi sanadnya kuat banget, ada dua langkah yang dipakai. Pertama, coba serang rantai perawinya, cari-cari celahnya. Kalau nggak mempan juga karena rantainya terlalu kuat, ya udah langkah kedua, artinya aja yang dibelokin atau ditafsirkan ulang. Oke, kita udah lihat detail-detail perdebatannya yang lumayan teknis ya. Sekarang coba kita mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Inti dari semua ini tuh apa sih sebenarnya? Pada akhirnya, ini soal dua cara pandang tentang kemurnian agama. Kubu pertama bilang,
Kemurnian itu dijaga dengan setia pada tradisi dan jalur keilmuan yang udah ada berabad-abad. Kubu kedua bilang justru sebaliknya. Kemurnian itu didapat dengan bersih-bersih, buang semua tradisi tambahan, dan balik langsung ke sumber aslinya. Dan jangan salah, ini tuh bukan cuma perdebatan di Menara Gading para ulama. Beda metode ini ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Ini yang nentuin amalan mana yang dianggap benar, mana yang dianggap bid'ah, mana yang boleh, mana yang dilarang. Ini ngefek langsung ke cara jutaan orang beribadah. Sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Dan ini berlaku buat keyakinan apapun. Gimana sih cara kita menyimbangkan antara menghormati tradisi yang udah berumur ratusan tahun, sama desakan untuk selalu mereformasi dan menyesuaikan dengan zaman sekarang? Di mana titik tengahnya? Nah, itu pertanyaan yang mungkin jawabannya beda-beda buat setiap orang.